Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubassiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah Jumat yang berbahagia, untuk langkah pertama sekali segenap rasa puja dan puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat hadir pada kesempatan kali ini. Andaikan kita manusia tidak mau, tidak bisa, tidak sempat bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, maka Imam Ibnu Athaillah menggoreskan di dalam kitabnya Al-Hikam, "Man lam yashkur bi ni'ami", siapa yang tidak bisa bersyukur atas datangnya nikmat, maka Allah akan berikan kepadanya rasa pedih, rasa sakit ketika nikmat itu dicabut kembali. Salawat dan salam kita haturkan buat ruh junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, salah satu amalan yang paling mulia yang kita kerjakan pada hari Jumat adalah memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an, "Idza jaa yaumul jum'ah", kalaulah datang hari Jumat, "fa'aktsiru sholawatakum", perbanyak olehmu bersolawat kepada aku. "Man shalla alayya wahidah", siapa yang bersolawat kepada aku wahidah, satu kali saja, "sallallahu alaihi asyara", Allah akan balas salawat itu sebanyak 10 kali. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah Jumat yang berbahagia, salah satu dari rukun khutbah, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri, seterusnya kepada kita bersama. Marilah kita berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Ketahuilah kaum muslimin, andaikan seluruh penduduk dunia ini, isi bumi ini sepakat untuk sujud kepada Allah, maka Allah tidak akan pernah naik levelnya dari Tuhan. Dan andaikan seluruh penduduk dunia ini sepakat untuk membangkang kepada Allah, tidak mau sujud kepada Allah, maka Allah pun tidak akan pernah turun levelnya dari Tuhan.
In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jikalau engkau berbuat baik, maka kebaikan itu adalah untukmu. Tapi jikalau engkau berbuat buruk, maka keburukan itu juga akan dikembalikan kepadamu. Tidak ada pengaruhnya sama sekali sama Allah. Masyaallah muslimin, sedang jemaah Jumat yang berbahagia. Hari ini kita sudah berada di penghujung atau di akhir tahun Hijriah 1443 Hijriah. Dan adalah sebuah kewajaran bagi kita umat manusia di dalam kehidupan memiliki impian dan keinginan. Ada impian yang bersifat ukhrawi, juga ada keinginan yang bersifat duniawi. Keinginan yang bersifat duniawi misalkan ingin punya mobil, ingin punya rumah, ingin punya istri, ingin punya anak dan lain sebagainya. Adapun impian yang bersifat ukhrawi misalkan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, hidup dalam keberkahan dan naungan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kaum muslimin, impian dan keinginan itu tidak akan tercapai jikalau kita tidak berusaha untuk mencapainya. Masyaallah muslimin, ternyata tidak cukup hanya usaha yang kita lakukan. Kita memerlukan sebuah senjata yang Allah berikan kepada seluruh umat manusia. Jikalau kita manusia menggunakan senjata yang Allah berikan itu di dalam setiap usaha dan keinginan, maka Allah akan ikut serta dalam usaha dan impian yang kita cita-citakan. Adapun senjata itu dinamakan dengan doa. Doa merupakan sebuah pengharapan dan penghambaan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masyaallah muslimin, Imam Sa'id Al-Khudri di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min muslim yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atur rahim illa a'tahu Allahu ahada min thalasin." Siapa saja manusia umat Islam berdoa kepada Allah selagi di dalam doanya tidak ada unsur dosa, juga tidak memutuskan tali persaudaraan, maka Allah pasti akan berikan kepadanya salah satu dari 3 kemungkinan. Mana yang 3 kemungkinan itu? Yang pertama, Allah kabulkan doanya. Baik ketika dia berdoa maupun nanti ketika dia sudah sanggup menerima doanya. Yang penting Allah kabulkan doanya. Adapun pilihan yang kedua, kemungkinan yang kedua, Allah belum kabulkan doa kita. Mulai dari kita berdoa sampai kita meninggal belum Allah kabulkan. Tetapi doa-doa yang kita lafazkan kepada Allah yang belum Allah kabulkan, Allah akan hindari kita dari mara bahaya dan azab yang akan menimpa. Ada kebakaran, rumah orang terbakar semua, rumah kita selamat sendiri. Kenapa? Karena doa yang belum Allah kabulkan. Ada gempa bumi, rumah orang hancur semua, rumah kita selamat sendiri. Kenapa? Karena doa yang belum Allah kabulkan. Sehingga doa-doa yang pernah kita lafazkan kepada Allah belum Allah kabulkan, Allah ganti dengan menghindari kita dari mara bahaya yang akan menimpa kita. Adapun kemungkinan yang ketiga, Allah belum kabulkan doa kita. Mulai dari kita berdoa kepada Allah sampai hari kiamat nanti belum Allah kabulkan. Tetapi doa-doa yang pernah kita panjatkan kepada Allah akan Allah ganti dengan pahala dan kebaikan yang berlipat ganda di akhirat nanti. Sehingga di akhirat nanti ada kaum yang protes kepada Allah, "Ya Allah, ini pahala untuk siapa? Ini kebaikan siapa? Saya tidak pernah melakukan kebaikan dan pahala sebanyak ini. Siapa yang punya pahala ini?" Maka Allah menjawab, "Itu adalah kebaikan dan pahala untukmu, karena doamu belum aku kabulkan di dunia." Sehingga doa yang belum Allah kabulkan di dunia, Allah ganti dengan kebaikan dan pahala yang berlipat ganda.
Jadi ma'asyiral muslimin, tidak ada alasan dari kita untuk tidak berdoa kepada Allah. Ustaz, saya banyak salah, saya banyak dosa, saya banyak khilaf, akankah Allah mengabulkan doa saya? Maka Imam Sufyan bin Uyainah pernah mengatakan, wahai kaum muslimin, fa innallaha ajabat du'a min syarri khalqi, bahwa Allah akan kabulkan doa setiap makhluk meskipun muncul dari makhluk yang paling hina. Siapa itu? Iblis. Ketika Allah usir iblis dari dalam sorga, iblis berdoa kepada Allah, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkan usia saya, tangguhkan umur saya sampai hari kiamat nanti. Pertanyaannya, apakah Allah menolak doa iblis? Atau Allah menunda mengabulkan doa iblis? Padahal dikala itu Allah langsung menjawab doa iblis dengan mengatakan, fa innaka minal munzarin. Engkau iblis, saya kabulkan doamu, saya panjangkan usiamu, saya tangguhkan umurmu sampai hari kiamat nanti. Iblis yang berdoa. Sekarang di dalam masjid ini, siapa yang lebih rendah dari iblis? Siapa yang lebih hina dari iblis? Iblis berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Kenapa kita manusia kok enggan berdoa kepada Allah? Saya punya banyak salah, Ustaz. Siapa di atas dunia ini yang enggak pernah salah? Saya punya banyak dosa dan khilaf. Siapa di atas dunia ini yang enggak punya dosa dan khilaf? Tapi salah, dosa dan khilaf jangan sampai memutuskan harapan kita dalam berdoa kepada Allah. Karena Allah pasti kabulkan doa hamba meskipun muncul dari makhluk yang paling hina. Satu. Adapun yang kedua, ternyata doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah bisa merubah takdir yang akan menimpa kita. Sehingga Imam Jalaluddin Ar-Rumi mengatakan, Allah tidak pernah menciptakan satu pun yang lebih kuat daripada takdir kecuali doa, karena doa bisa merubah takdir. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah, hadis dari Sauban yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, wala yaruddul qadar illa doa. Tidak ada satu pun yang bisa merubah takdir kecuali doa. Ada sebuah kisah, ma'asyiral muslimin. Kisah ini termaktub di dalam kitab Dzatal Yaum Ja'at imra'ah ila Musa alaihissalam. Suatu kali seorang perempuan datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa kata perempuan tadi? Ya Musa, ud'ullahu li. Hai Musa, berdoalah engkau kepada Allah untukku. Apa jawaban Nabi Musa? Madza turidin? Apa yang kau inginkan wahai perempuan? Dijawab perempuan tadi, ud'ullahu li ayarzuqaniyal walad. Berdoalah engkau kepada Allah wahai Musa agar Allah beriku satu orang anak laki-laki. Berdoa Nabi Musa kepada Allah, ya Allah, ini adalah ada seorang perempuan datang kepadaku ingin memiliki seorang anak laki-laki. Apa jawaban Allah kepada Nabi Musa? Ya Musa, katabtuha aqiman. Hai Musa, aku telah tetapkan perempuan tersebut mandul, tidak bisa punya anak. Pergi perempuan tadi kepada Nabi Musa. Pergi Nabi Musa kepada perempuan tadi, wahai perempuan, Allah telah tetapkan engkau tidak bisa punya anak. Pulang perempuan tadi kemudian datang lagi kepada Nabi Musa dengan tuntutan yang sama. Nabi Musa menjawab dengan jawaban yang sama, Allah telah tetapkan engkau tidak bisa punya anak. Tapi ba'da zaman ja'at imra'ati bil walad. Tapi beberapa tahun setelah itu perempuan tersebut datang lagi kepada Nabi Musa, tapi dengan menggendong seorang anak laki-laki. Nabi Musa heran bertanya, ya imra'ah faman huwa? Hai perempuan, siapa itu yang ada dalam pangkuanmu? Perempuan tersebut menjawab, ini anakku, anak kandungku, anak laki-lakiku. Nabi Musa protes kepada Allah, ya Allah, bagaimana bisa seorang perempuan yang telah engkau tetapkan tidak bisa punya anak? Tetapi beberapa tahun setelah itu dia datang kepadaku dengan menggendong seorang anak laki-laki, dan anak laki-laki itu adalah anak kandungnya. Apa jawaban Allah kepada Nabi Musa? Ya Musa, kullama katabtuha aqiman,
Hei Musa, dahulu aku tetapkan dia mandul, tidak bisa punya anak. Walakin qalat ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Tetapi dalam setiap doanya dia selalu membaca, wahai yang Maha Pengasih, wahai yang Maha Pengasih, wahai yang Maha Pengasih. Ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Sabaqat rahmati qudrati. Takdirku sudah dikalahkan oleh doanya. Seorang perempuan Allah takdirkan tidak bisa punya anak. Beberapa tahun setelah itu bisa punya anak. Kenapa? Berdoa kepada Allah. Apapun musibah yang menimpa kita, datang kepada Allah, maka Allah akan menjawab, ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku, aku kabulkan doamu. Banyak penyakit, kemana pergi berobat belum juga sembuh, datang kepada Allah, maka Allah akan jawab, ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku, aku kabulkan doamu. Banyak persoalan hidup, banyak kesedihan, banyak kekecewaan, datang kepada Allah, maka Allah akan menjawab, ud'uni astajib lakum. Datang kepadaku, aku kabulkan doamu. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli ala Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ma'asyiral muslimin, sebagai kesimpulan dari khutbah kita yang pertama tadi, yang pertama, tetap berdoa kepada Allah. Meskipun kita banyak salah, khilaf dan dosa kepadanya, karena Allah akan kabulkan doa setiap hamba, meskipun muncul dari makhluk yang paling hina sekalipun. Adapun kesimpulan yang kedua, tetap berdoa kepada Allah. Ternyata doa-doa yang kita lafazkan kepada Allah bisa merubah takdir yang akan menimpa kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa ya qadiyal hajat wa ghafiru dhunubi wal khati'ati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil hayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada wa adkhilna al jannata ma'al anbiya'i wal mursalin. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkar wal bar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.